Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Serinondengkuma dari kelas B Bionondik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil video tentang mata kuliah konservasi sumber daya alam. Itu yang mengenai tentang permasalahan ekonomi, sosial, politik tentang Pulau Mas Popaya Raja. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan tersebut, angka lebih baiknya kita mengetahui dulu kira-kira apa saja yang ada di dalam Pulau Mas Popaya Raja itu pembahasannya. Nah, dari itu pertama kita masuk ke dalam konservasi sumber daya alam terlebih dahulu. Itu ada dasar-dasar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hewani yang bersama unsur non-hayati sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Konservasi adalah aktivitas pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang didasarkan pada 3 prinsip, yaitu pengawetan, pelestarian, dan pemanfaatan. Kemudian konservasi sumber daya alam hayati yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman lainnya. Keanekaragaman hayati dan pengelolaannya. Keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, ekosistem dataran rendah mengalami degradasi sangat hebat dan sulit untuk menemukan ekosistem dataran rendah dalam keadaan utuh. Perlu pengelolaan tata guna lahan yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Konservasi dalam jangka panjang bertujuan untuk mencegah terjadinya kepunahan jenis. Yang kedua, penyebab utama keterancaman kerusakan habitat dan pemanfaatan atau termasuk perdagangan yang tidak terkendali. Dan yang ketiga, untuk jenis yang populasinya dalam kondisi kritis, pengelolaannya harus diarahkan pada pemulihan populasi atau populasi recovery, perbaikan habitat, rehabilitasi satwa sitaan, dan penangkaran unit dilepas kembali ke alam atau conservation breeding. Kemudian berikut ada jenis yang masih cukup melimpah namun mengalami tekanan perdagangan harus diatur dan dikontrol pemanfaatannya agar tak menjadi terancam punah atau bahkan kritis. Kemudian ada keanekaragaman genetik. Konservasi keanekaragaman genetika diarahkan pada konservasi in situ dan ex situ. Kemudian ada manfaat sumber daya alam, itu yang pertama sebagai plasma. Kemudian sebagai wahana pengembangan pengetahuan dan juga manfaat pendidikan. Kemudian ada kategori konservasi. Yang pertama punah atau extinct. Kemudian yang kedua punah di alam, extinct in the wild. Kemudian yang ketiga kritis, critically endangered. Kemudian yang keempat ada terancam atau endangered. Kemudian ada rentan, vulnerable, ada hampir terancam, near threatened. Kemudian ada resiko relatif kecil atau less concern. Kemudian tidak dievaluasi atau data deficient. Tujuan konservasi: terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak. Kemudian yang kedua, terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh fauna dan ekosistemnya. Yang ketiga, mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik makro maupun mikro, yang berarti dalam ekosistem tersebut hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian terakhir itu mampu memberikan kontribusi terhadap kepariwisataan. Kemudian ada bentuk-bentuk pemanfaatan. Yang pertama ada pengkajian, penelitian, pengembangan. Kemudian yang kedua ada penangkaran, yang ketiga perburuan, yang keempat ada perdagangan, yang kelima ada peragaan, yang keenam ada pertukaran, dan yang keenam dan yang ketujuh itu ada budidaya tumbuhan obat-obatan. Nah, di dalam Pulau Mas Popaya Raja itu juga ada hutan. Jadi hutan yang sangat lebat. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu hutan. Kemudian kehutanan umum, pengertian hutan dan kehutanan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam yang satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan. Kemudian pentingnya hutan itu ada 8 poin. Yang pertama, untuk menyediakan rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan. Yang kedua, membantu menstabilkan iklim dunia. Yang ketiga, melindungi dari banjir, kekeringan, dan erosi. Yang keempat, sumber obat-obatan dan makanan. Yang kelima, menyokong kehidupan manusia, suku pedalaman. Yang keenam, tempat menarik untuk dikunjungi. Yang ketujuh, menghasilkan oksigen bumi. Yang kedelapan, sumber air bersih. Maksudnya menyediakan rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan adalah tumbuhan dan hewan itu bisa saling berkomunikasi sehingga bisa terciptanya suatu ekosistem di dalamnya. Kemudian membantu menstabilkan iklim dunia, itu maksudnya adalah ketika iklimnya sudah panas, maka dengan adanya hutan itu yang bisa menjadi penyedia air, kemudian memberikan suplai oksigen yang sangat banyak, itu bisa menstabilkan iklim, kemudian melindungi dari banjir, kekeringan, dan erosi. Maksudnya adalah hutan ini bisa menyerap air hujan yang sangat banyak sehingga tidak terjadinya banjir, tidak bisa memberikan sumber air sehingga tidak terjadinya kekeringan. Kemudian erosi itu karena banyaknya pohon jadi tidak terjadi erosi. Kemudian ada menyokong kehidupan manusia suku pedalaman. Karena manusia suku pedalaman itu tidak mengenal teknologi, maka mereka memanfaatkan hasil hutan yang sebaik mungkin. Maka dari itu mereka sangat menjaga hutan. Kemudian menghasilkan oksigen di bumi, karena seperti pengertian dari hutan tersebut itu yang dimana dikatakan adalah sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Jadi secara tidak langsung tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang banyak, jadi bisa menghasilkan oksigen untuk bumi. Kemudian ada jenis-jenis hutan. Yang pertama, jenis hutan berdasarkan iklim. Ada dua, itu hutan tropika dan hutan monsun. Hutan tropika itu adalah seperti hutan hujan tropis, yang dimana kondisi hutannya seperti basah dan juga kondisi tanahnya basah. Kemudian ada kedua, ada hutan monsun, yang dimana hutan atau hutan gugur, yang dimana itu juga hutan hujan tropis, tetapi dalam periode waktu yang lama itu dia lebih mengarah ke kekeringan itu hutan itu. Kemudian yang kedua, ada jenis hutan berdasarkan bentuk. Ada hutan alam dan juga hutan buatan. Hutan alam itu yang seperti kita ketahui ada hutan alami. Kemudian hutan buatan itu dibuat untuk sebagai sebuah penangkaran ataupun lain sebagainya yang maksud dan tujuan tertentu. Kemudian ada jenis hutan berdasarkan jenis tanamannya. Yang pertama ada hutan homogen, kemudian ada hutan heterogen. Hutan homogen itu maksudnya hanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan atau satu jenis pohon. Seperti contohnya hutan pinus. Jadi itu salah satu contoh hutan homogen. Untuk hutan heterogen itu hutan yang ditumbuhi oleh banyak pohon, jenis pohon, atau hutan rimba. Contohnya. Dan ada jenis hutan berdasarkan statusnya. Itu hutan negara, kemudian ada kedua hutan hak. Untuk hutan negara itu adalah hutan yang dimana berada di tanah milik negara. Kemudian untuk hutan hak itu adalah hutan yang memiliki hak pribadi oleh manusia, oleh orang-orang tertentu. Kemudian jenis hutan berdasarkan fungsinya. Ada 3, itu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Hutan lindung itu adalah hutan yang dianggap oleh sekumpulan orang ataupun pemerintah yang harus dilestarikan ataupun dilindungi. Kemudian untuk hutan produksi itu adalah hutan yang dibangun untuk keperluan industri atau keperluan masyarakat. Itu hutan produksi. Kemudian yang ketiga, hutan konservasi. Hutan konservasi itu adalah hutan yang sangat dijaga untuk pelestarian makhluk hidup bagi yang tidak terancam punah maupun yang sudah terancam punah. Kemudian ada kategori nasional kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Itu yang pertama, 1 kawasan suaka alam atau KSA. Itu ada 2, itu cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian yang kedua, kawasan pelestarian alam atau KPA. Yang pertama Taman Nasional, yang kedua Taman Wisata Alam, yang ketiga Taman Hutan Raya, yang ketiga ada Taman Buruh.
Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat pengkategorian kawasan konservasi. Itu tujuannya untuk membedakan unit-unit kawasan konservasi berdasarkan tujuan pengelolaannya, terlepas dari nama dan lokasinya dengan kriteria yang jelas. Kemudian yang kedua, untuk menghindari sejauh mungkin terjadinya konflik atau persaingan antar beberapa bentuk pemanfaatan. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, pengembangan aspek manajerial pengelolaan. Yang kedua, perumusan tanggung jawab dan mekanisme koordinasi pengelolaan. Yang ketiga, pengkaitan dalam sistem kategori internasional. Yang keempat, ada penilaian manfaat kawasan. Yang kelima, pengintegrasian ke dalam tata guna lahan. Kemudian kita harus tahu yang bagaimana cagar alam, yang bagaimana suaka marga satwa. Jadi saya jelaskan secara singkat saja. Itu cagar alam merupakan kawasan suaka atau perlindungan alam karena keadaan alamnya yang memiliki keunikan dan kekhasan tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya dilakukan secara alami apa adanya. Kemudian untuk suaka marga satwa, yakni kawasan suaka dalam hal ini berupa hutan yang memiliki ciri khas atau keunikan berupa keanekaragaman jenis satwa yang kelangsungan hidup dan perkembangannya dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Suaka marga satwa ditujukan untuk perlindungan pada satwa-satwa yang memiliki nilai khas dan karena sebab tertentu keberadaannya memerlukan perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Kemudian ada blok atau zonasi kawasan konservasi. Blok maupun zona pengelolaan kawasan konservasi dibuat oleh unit pelaksana teknis atau UPT, KSDA dan TN yang mengelola kawasan tersebut. Hal yang menjadi dasar adalah melakukan inventarisasi potensi pada masing-masing kawasan konservasi atau KK sebagai dasar pembuatan peta arahan pengelolaan KK. Blok kawasan terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok khusus, blok religi atau budaya, dan blok rehabilitasi dan lain-lain. Tekanan dan ancaman di dalam kawasan konservasi yang pertama adalah illegal logging atau penebangan ilegal. Kemudian ada penambangan emas tanpa izin, yang ketiga pencemaran limbah, perburuan satwa dan tumbuhan, alih fungsi hutan atau perambahan fragmentasi habitat, konflik manusia dengan satwa, konflik tenurial, bencana alam, spesies asing pengganggu atau invasif. Kemudian ada dasar hukum perlindungan kawasan konservasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada kawasan cagar alam itu yang pertama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua pendidikan penyadar tahuan konservasi alam, yang ketiga penyerapan dan penyimpanan karbon, yang keempat ada kegiatan penunjang budidaya. Kemudian itu juga ada pasalnya, itu pasal 19 ayat 1, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada kawasan cagar alam. Itu ayat satunya berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ini ayat 3, perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka cagar alam tersebut. Kemudian dasar hukum perlindungan kawasan konservasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu ketentuan pidana, dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak itu ada 200 juta rupiah apabila itu dilakukan dengan sengaja. Kemudian dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah apabila kelalaian. Kemudian dasar perlindungan kawasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya itu pasal 19 setiap orang dilarang, ayat 1 setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Kemudian yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. Kemudian yang ketiga, perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka marga satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu tidak dibenarkan. Kemudian
Itu juga ada dasar perlindungan kawasan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Itu pasal 19 pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Itu yang pertama, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Kemudian yang kedua, perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis diterapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24 tentang pemanfaatan kawasan hutan lindung. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam dan serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Kemudian pasal 25 pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman baru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada dasar perlindungan kawasan, itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan perlindungan perusahaan alam. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan makhluk hidup. Kemudian ada dasar perlindungan kawasan, itu ada di peraturan pemerintah, itu peraturan pemerintah 108 tahun 2015. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011, ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999, dan ada peraturan pemerintah nomor 08 tahun 1999, dan juga ada peraturan Menteri Hutan nomor 497 tahun 2003. Nah, kemudian ada dasar perlindungan kawasan, itu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Konservasi, itu nomor 106 tahun 2018. Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 dan nomor 20 garing Men LHK garing Sekjenkum titik 1 garing 6 garing 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Terdapat 116 jenis tumbuhan dan 787 jenis satwa yang dilindungi. Nah, kemudian kita sudah mulai masuk ke bagian inti dari apa yang kita bahas. Itu tentang cagar alam Mas Pepaya Raja. Cagar alam Mas Pepaya Raja merupakan cagar alam yang terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Mas, Pulau Pepaya, dan Pulau Raja. Kawasan ini terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Pulau-pulau ini merupakan habitat bertelur 3 jenis penyu, yaitu penyu tempayan, penyu hijau, dan juga penyu sisik. Kemudian ada potensi biotiknya. Potensi kawasan ini antara lain keanekaragaman jenis flora dan fauna serta pemandangan pantai pasir putih yang indah. Flora dan fauna diantaranya komunitas mangrove Nantu, kemudian ada kayu raja, manggis hutan, ada pandan, cemara laut, beberapa spesies anggrek, elang laut, kelelawar, raja udang, bangau laut, burung gosong Filipina, dan ular sanca, dan juga lain-lain. Kemudian ini bisa dilihat terdiri dari blok religi, itu Pulau Mas, dan blok perlindungan, itu Pulau Pepaya dan Pulau Raja. Jadi saya sudah jelaskan tadi apa itu blok-bloknya. Nah, kemudian seperti yang dikatakan tadi, ada juga permasalahan yang ada di Pulau Cagar Alam Mas Pepaya Raja, itu permasalahan sosial, politik maupun ekonomi. Jadi permasalahan sosialnya itu adalah ketika masyarakat yang berniat untuk mengebom ikan, tetapi itu sudah melewati aturan, atau mereka sudah membom ikan itu sampai membuat ikannya itu
ikan kecil itu mati, kemudian terumbu karangnya rusak. Itu menjadi permasalahan sosial, padahal maksud dari nelayan itu tidak ingin merusak. Mereka hanya ingin mendapatkan nafkah dan juga untuk melanjutkan kelangsungan hidup, seperti makan untuk keluarga dan juga lain sebagainya. Begitupun tentang permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonominya itu menurut saya itu adalah seperti jika masyarakat itu menebang pohon di Popaya Raja itu dengan liar, secara liar, kemudian tidak melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Jadi mereka tidak menghitung jejak ekologisnya. Mereka itu mengambil lebih banyak daripada memberikan kembali kepada di Pulau Mas Popaya Raja itu. Padahal maksud mereka itu hanya untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Mereka memanfaatkan kayu dan juga ataupun memanfaatkan ikan yang ada di sekitaran Pulau Mas Popaya Raja tersebut. Jadi jika mereka melakukan bom kepada ikan secara berangsur-angsur dan terus-menerus, itu bisa mengenai penyu. Jadi penyu-penyu bisa takut dan juga kemungkinan tidak akan kembali ke Pulau Mas Popaya Raja tersebut untuk bertelur. Kemudian permasalahan politik. Berbicara tentang politik berarti kita bisa berbicara tentang ada orang di balik layar. Maksudnya mereka ingin memanfaatkan Pulau Mas Popaya Raja itu secara kapitalisme. Jadi mereka menyewa masyarakat untuk melakukan bom ataupun penembakan secara liar, ataupun mereka akan menyogok para orang-orang yang melakukan atau yang menjaga Pulau Mas Popaya, cagar alam Pulau Mas Popaya Raja tersebut. Maksud dari kapitalisme itu mereka akan menyewa atau menyogok dari misalnya penjaga dari cagar alam tersebut ataupun siapa pengelola dari cagar alam tersebut. Itu maksud dari permasalahan politik. Bisa kita lihat secara langsung itu tentang ada hutan di Kecamatan Kupaito Timur, tepatnya di Desa Marisa Atas. Itu hutan yang sangat lebat itu dibabat habis-habisan hanya untuk dijadikan hutan produksi, yang seharusnya itu tidak seperti itu. Padahal di dalam hutan tersebut ada satu langka seperti anoa dan juga tumbuhan-tumbuhan langka seperti jati dan juga lain sebagainya. Tetapi itu dibawa habis-habisan, hanya dibuat untuk lahan kelapa sawit. Itu dari seharusnya yang bisa dijadikan hutan lindung malah dialihkan menjadi hutan produksi. Itu maksud dari permasalahan politik, dan yang mengelolanya itu adalah pemiliknya itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam ranah politik atau politikus. Itu yang menjadi sebuah permasalahan dari politik tersebut. Jadi jangan sampai sesuatu hal yang berharga tersebut hanya akan hilang. Maksud dari sesuatu yang berharga tersebut adalah penyu yang akan bertelur di Pulau Mas Popaya Raja tersebut itu tidak akan ada lagi, tidak akan datang lagi, hanya karena sebuah kepentingan kapitalis. Jadi menurut saya upaya-upaya apa yang bisa dilaksanakan itu kita balik ke fungsi hutan tadi. Ada
tiga jenis hutan, itu ada hutan produksi, ada hutan lindung, dan juga hutan konservasi. Itu jika namanya hutan lindung itu masih dikelola oleh pemerintah daerah, sehingganya orang-orang politikus itu bisa masuk ke dalamnya untuk memanfaatkan hutan tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti membuka pertambangan seperti cagar alam Panua. Kemudian yang kedua, untuk membuat mengalihkan dari hutan lindung menjadi hutan produksi, itu seperti yang saya katakan tadi di Kecamatan Popaida Timur, Kabupaten Pohuwato. Kemudian jika apapun itu, jika ada satu yang memang harus dilindungi seperti anoa maupun tumbuhan seperti jati dan lain sebagainya, itu menurut saya upaya yang harus dilaksanakan itu bisa dibuat ke hutan konservasi, karena untuk hutan konservasi tersebut yang mengelola adalah pusat, yang mengelolanya itu adalah negara bukan daerah, sehingga untuk politikus tersebut itu atau orang-orang yang ingin memanfaatkan hutan tersebut untuk kepentingan pribadi itu tidak bisa terjun langsung, karena itu diolah oleh pusat atau di alam skala nasional. Kita kembali ke permasalahan sosial dan ekonomi tadi yang saya jelaskan. Maksud dari permasalahan sosial itu yang bisa saya tangkap atau saya pelajari, kita berada masyarakat sekitar itu permasalahan, jika menyangkut permasalahan perut atau masalah makanan untuk dikonsumsi oleh pribadi maupun dengan keluarga, itu tidak ada yang namanya plan. Apa yang mereka temukan itu yang mereka konsumsi, itu yang menjadi permasalahan sosial. Jadi seperti saya ambil contoh tentang saya bilang tadi, ada di Kecamatan Popaida Timur itu ada anoa. Jadi orang yang menangkap anoa itu bukan mereka serta-merta mereka jual, tetapi mereka konsumsi untuk mereka dengan keluarga mereka. Jadi ini sebuah permasalahan sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan. Kemudian mungkin begitu juga yang akan terjadi di cagar alam Mas Popaya Raja tersebut. Orang-orang menangkap ikan dengan sangat banyak sehingga merusak terumbu karang dengan cara mengebom. Itu padahal tujuan mereka hanya untuk menafkahi keluarga mereka, tetapi secara tidak sengaja mereka membuat kerusakan pada terumbu karang. Jadi upaya yang harus dilakukan itu menurut saya berikan sosialisasi tentang penggunaan jaring secara natural maupun memancing. Jangan melakukan pengeboman. Penggunaan jaring sekalipun itu termasuk agak merugikan, karena ikan-ikan kecil sekalipun itu bisa tertangkap, sehingganya ikan tersebut susah untuk berkembang biak. Nah, kemudian itu upaya ataupun solusi yang menurut saya dari skala sosial. Solusi yang lain dari skala sosial itu menurut saya pemerintah memberikan lapangan kerja jika masyarakat terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke permasalahan ekonomi. Saya ambil contoh permasalahan ekonomi tentang daerah konservasi cagar alam. Itu di cagar alam yang ada di Kabupaten Pohuwato, itu tentang hutan mangrove, yang dimana sudah hampir dari 70-80% dari total 100% keseluruhan hutan mangrove itu sudah dibabat habis dan dialihkan menjadi pertambakan menjadi tambak ikan. Jadi hutan mangrove itu selain dimanfaatkan kayunya untuk kayu bakar dan juga bahan perabotan rumah tangga, itu hutan mangrove itu dibuat untuk pertambakan ikan. Jadi
untuk melanjutkan kelangsungan ekonomi dan juga kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Itu menjadi sebuah permasalahan. Kemudian menurut saya untuk cagar alam Mas Kupaya Raja tersebut itu bisa berkemungkinan seperti itu. Seperti saya bilang, ada yang mereka mengambil hasil hutan dengan skala yang cukup besar, tetapi karena adanya balai konservasi jadi itu bisa teratur untuk Mas Kupaya Raja tersebut. Nah, jadi upaya maupun solusi itu menurut saya untuk cagar alam Mas Kupaya Raja tersebut untuk permasalahan ekonomi itu bisa diberikan sosialisasi juga, yang dimana ketika kita ingin mengambil satu pohon, setidaknya kita tanam dulu 3 pohon. Jadi itu bisa menjadi sebuah kelangsungan. Kita bisa menghitung jejak ekologisnya dengan baik agar bisa terjadi sebuah keseimbangan. Jadi istilahnya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kemudian untuk permasalahan politik seperti yang saya bilang, namanya hutan lindung itu hanya diolah oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat tertentu, sehingga orang-orang politik bisa masuk ke dalamnya untuk memanfaatkan hutan tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, menurut saya untuk hutan lindung tersebut itu harus dibuat secara mulai dari sekarang, itu harus diolah oleh pemerintah pusat juga seperti hutan konservasi tersebut. Sehingganya seperti hutan konservasi kan yang mengelolanya itu ada BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi itu dijaga dengan sangat ketat dan juga tidak ada penyebutan jika sudah membahas tentang konservasi tersebut. Seperti kita lihat di Pulau Mas Kupaya Raja tersebut, ada orang yang melakukan penebangan pohon, tetapi jika sudah secara besar-besaran itu sudah dilarang oleh penjaga tersebut. Jadi mereka sangat ketat. Begitupun dengan hal lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya tentang permasalahan ekonomi, sosial maupun politik tentang cagar alam Mas Kupaya Raja tersebut. Penutup dari saya itu, marilah kita sama-sama menjaga alam kita untuk generasi selanjutnya. Jangan sampai anak cucu kita nanti atau generasi selanjutnya itu hanya mengenal seperti apa itu penyu, seperti apa cara bertelurnya, dan juga hewan-hewan liar maupun hewan langka lainnya, itu hanya berdasarkan buku, foto maupun video dokumenter. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi mulai dari sekarang marilah kita sama-sama merawat, karena alam tidak membutuhkan kita, tetapi kita membutuhkan alam. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi sekian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.